Halo semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat, khususnya dalam mengikuti kuliah keamanan perangkat lunak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang abuse case yang merupakan salah satu touch points dari skema Secure SDLC Gary McGraw. Nah, apakah yang dimaksud dengan abuse case? Dari namanya, abuse berarti adalah penyalahgunaan. Jadi kasus penyalahgunaan atau misuse case. Dan abuse case adalah sebuah spesifikasi model pada kebutuhan keamanan yang digunakan pada industri pengembangan perangkat lunak. Jadi intinya adalah sebuah model untuk kebutuhan keamanan. Dia juga merupakan sebuah tipe yang komplit yang menambahkan atau menggambarkan interaksi antara sistem dan actors, satu atau lebih actors, ya seperti halnya sebuah use case di mana hasil dari interaksinya tersebut merupakan suatu hal yang membahayakan terhadap sistem, membahayakan terhadap actors maupun stakeholder lainnya dalam sebuah sistem. Jadi sesuatu yang berbahaya terkait dengan keamanan. Nah, abuse case ini membantu organisasi atau perusahaan dalam memandang perangkat lunak dari sudut pandang sebuah atau seorang attackers. Nah, ini contoh dari abuse case. Kita lihat di sini. Di sebelah kiri adalah hal yang biasa dari sebuah perangkat lunak, yaitu use case. Ini sebagian di sebelah kiri adalah use case, di mana di sini ada dua aktor, customer dan operator, dan kemudian di sini ada beberapa cases, browse catalog, register customer, order goods, change password, kemudian enforce password regime, kemudian juga di sini block repeated registration, dan kemudian ada encrypt message, dan kemudian ada log on case. Ini hal yang biasa dalam sebuah sistem perangkat lunak. Nah, kemudian di bagian kanannya ini adalah skema abuse case, di mana di sini ada seorang crook yang menjadi aktor yang akan mencoba melakukan flood system, seperti di sini flooding system, untuk denial of service tentunya, kemudian mencuri informasi tentang kartu seseorang, kemudian bisa juga melakukan sniffing atau mendengarkan komunikasi orang yang sedang berbicara tentunya, kemudian mendapatkan password. Nah, ini yang hitam-hitam adalah kemungkinan abuse case-nya yang tentu terkait dengan keamanan perangkat lunak. Nah, ini kira-kira abuse cases dari skema ini. Kita lanjutkan. Nah, membuat abuse cases yang berguna itu perlu dilakukan. Jadi harus ada manfaatnya. Nah, salah satu tujuan dari abuse cases adalah menentukan dan mendokumentasikan sejak awal bagaimana software itu bereaksi terhadap abuse cases atau kasus-kasus atau penggunaan yang tidak legitimate. Nah, cara sederhana dan paling praktis adalah dengan melakukan proses brainstorming, melakukan diskusi, berbicara dengan stakeholders untuk menemukan skema abuse cases yang paling tepat. Kemudian yang paling praktikal, yang lebih praktikal atau pendekatan lebih praktikal adalah dengan melibatkan tim security dan kemudian expert, yang kemudian juga expert di bidang dari perangkat lunak tersebut, bisnis proses dari perangkat lunak. Jadi ada tim security dan reliability expert, kemudian ada expert di bidang perangkat lunak tersebut, yang bisnis prosesnya.
Nah, untuk memandu brainstorming, software security expert dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada sistem designer untuk mengidentifikasikan titik-titik di mana kemungkinan terjadinya serangan atau kelemahan-kelemahan dari sistem yang dibangun. Nah, brainstorming seperti ini itu sebaiknya melibatkan juga atau memperhatikan dengan seksama seluruh user interface dan event-events yang dapat terjadi, yang dimana diasumsikan oleh developers, ya, apa yang tidak dapat dilakukan oleh atau tidak akan dilakukan oleh seseorang. Jadi ketika membangun software, developer biasanya mengasumsikan apakah seorang usernya itu akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau tidak ingin melakukan sesuatu. Nah, dengan memperhatikan hal ini, maka kita dapat membangun abuse cases, hal-hal yang berlawanan dengan assuming cases tadi, atau asumsi-asumsi yang dibangun oleh developer. Nah, attackers biasanya bisa memanfaatkan ini dengan membuat sesuatu yang diasumsikan tidak dilakukan akan dilakukannya, atau yang tidak ingin dilakukan akan dilakukan oleh attackers. Jadi asumsi-asumsi awal itu harus dipahami sehingga dapat digunakan untuk menjadi abuse cases. Nah, dalam membangun software yang aman, secure software, attackers, kita harus memahami bahwa attackers selalu melakukan serangan dengan well-known location. Jadi mereka sudah ada titik-titik atau lokasi-lokasi yang biasanya digunakan untuk diserang. Contohnya adalah boundary condition atau edges, atau intersystem communication, dan sistem assumption. Sama seperti halaman sebelumnya, asumsi. Nah, penyerang yang pintar akan mencoba memanfaatkan asumsi-asumsi tadi untuk kemudian melakukan serangan. Nah, jika contohnya seperti ini, jika software design atau designers memanfaatkan atau mengasumsikan bahwa klien tidak pernah memodifikasi cookies sebelum dikirimkan kembali ke server, maka attackers akan mencoba memodifikasi. Jadi kalau asumsi tidak memodifikasi, maka attackers akan mencoba memodifikasi cookies. Nah, jika software design mengasumsikan bahwa connection dari web server ke MySQL atau database servernya selalu valid, maka si attackers akan membuat menjadi tidak valid. Jadi berlawanan dengan asumsi-asumsi yang dibangun oleh desainer. Itu cara-cara attackers melakukan serangan. Nah, membangun software yang aman itu mengajarkan kita bahwa kita harus mengawal asumsi-asumsi yang dibangun. Kemudian pembuat sistem bukanlah analis keamanan yang terbaik dari sistem tersebut. Jadi harus yang lain, jangan yang membangun. Karena membangun biasanya tidak memperhatikan keamanan dari perangkat lunak tersebut. Kemudian pengetahuan terhadap keunggulan atau keuntungan dari keamanan reliability dapat diperoleh dengan menanyakan atau melakukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, asumsi apa yang dibangun yang secara implisit atau eksplisit pada sistem. Kemudian hal-hal apa saja yang membuat asumsi itu bisa menjadi salah. Jadi pertama tahu asumsinya, kemudian hal apa saja yang bisa menyebabkan asumsi itu salah. Nah, kemudian jenis-jenis atau pola serangan yang dapat terjadi, yang dapat dilakukan oleh attackers, terkait juga dengan asumsinya tadi.
Nah, kemudian experts dalam terkait dengan subjek dari perangkat lunak tersebut digabung bersama dengan security analysis, itu dapat menemukan atau menimbulkan atau menemukan asumsi dasar dalam sistem yang sedang dianalisis, dan kemudian mencoba berpikir bagaimana si attackers dapat memanfaatkan asumsi-asumsi tersebut. Nah, dalam melakukan atau membuat abuse cases, kita harus dapat berpikir seperti bad guy, think like bad guy. Berpikirlah seperti seorang penyerang. Nah, persoalannya adalah security, reliability, dan sovereignty lainnya itu complicated. Jadi complicated. Nah, untuk itu abnormal behavior must somehow be anticipated. Jadi perilaku tidak normal harus diantisipasi. Tipe software biasanya atau normally tidak menguraikan perilaku atau behavior tadi yang tidak normatif pada use cases maupun dalam UML. Jadi biasanya tidak ditampilkan hal-hal yang tidak normal atau abnormal. Nah, kita memang dalam membangun abuse case nantinya kita memang perlu menemukan atau memerlukan beberapa cara untuk berbicara tentang atau mempersiapkan abnormal behavior. Tentunya atau khususnya dalam untuk tujuan keamanan. Jadi abnormal behavior itu harus dibahas, dan kalau sebelumnya kita bicara tentang brainstorming, itu harus dilakukan brainstorming. Nah, contohnya adalah think about potential attackers in the HR example. Jadi, dalam contoh aplikasi human resource, maka apakah yang mungkin menjadi potensial serangan? Dalam hal ini adalah attacker itu mungkin mencoba untuk mendapatkan extra privilege. Jadi yang cuma user biasa bisa menjadi personal yang mengurus HRD contohnya gitu, sehingga dapat mengubah data payroll system dan juga menghapus bukti-bukti yang terkait dengan transaksi yang penipuan seperti itu. Halnya sama juga bisa terjadi pada attackers mencoba untuk mendelay pembayaran dari sehari atau 2 hari, kemudian mengambil keuntungan dari proses terjadinya delay tersebut. Ya, idenya di sini adalah bahwa kita harus berpikir seperti bad guy. Ya, intinya itu untuk membuat abuse cases yang berguna. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan perangkat lunak kita itu seperti bagaimana attackers memandang perangkat lunak itu. Dengan berpikir di luar dari normatif, fitur-fitur normatif atau fungsi-fungsi normatif, akan menemukan hal-hal yang negatif dan event-event yang mungkin tidak diharapkan. Dan dengan secara sistematik bertanya, what can go wrong here? Atau lebih baik lagi, contohnya pertanyaannya adalah what might some bad person cause to go wrong here? Jadi dengan demikian kita bisa berpikir seperti bad guy dan dapat membangun abuse cases yang useful. Dan kemudian juga kita bisa berpikir seperti bad guy dengan berpikir bagaimana
attacker itu termotivasi untuk melakukan serangan. Jadi bayangkanlah atau berpura-pura menjadi seorang bad guy dan untuk kemudian melakukan pertanyaan what do I want. Contohnya bad guy menyatakan ingin mencuri uang seperti itu, atau mendapatkan level akses yang lebih tinggi, atau menjadi root dari sebuah domain, atau mendapatkan glory, mendapatkan kebanggaan tertentu untuk dapat mengakses Linux Liberation Front, atau juga bisa membuat kesan yang baik bagi girlfriendnya seperti itu, atau tujuannya adalah untuk memata-matai spouse-nya, istri atau suaminya. Nah, be creative when you do this. Jadi harus lebih kreatif, karena bad guys itu biasanya banyak dan bervariasi keinginannya. Nah, kemudian dalam bertindak sebagai bad guy ini harus juga kita memiliki pertanyaan sebagai berikut. How can I accomplish my evil goal given this pathetic pile of software before me? Jadi kita punya software, dan bagaimana kita mencapai tujuan jahat tadi dengan memanfaatkan software tersebut. Nah, karena berpikir seperti attacker itu adalah sesuatu yang membutuhkan pengalaman yang bertahun-tahun, jadi lebih baik memang melibatkan network security guys. Jadi seseorang tidak bisa langsung menjadi expert di bidang security, tapi itu butuh pengalaman yang bertahun-tahun. Nah, kemudian perlu juga membuat good security specification. Jadi dari requirements menjadi sebuah spesifikasi. Spesifikasi inilah sebenarnya dibuat dalam sebuah abuse case. Jadi ini intinya adalah membuat good abuse cases, atau di sini good security specification. Nah, requirement analyst itu membutuhkan special attention dengan stakeholdersnya. Jadi tadi sudah dibahas juga bahwa mereka perlu melakukan brainstorming dengan semua stakeholdersnya. Nah, di sini juga sama. Jadi dengan catatan bahwa requirements analyst itu dan stakeholders itu tidak memiliki pengalaman security yang cukup. Kemudian ada kemungkinan bahwa security itu melakukan sesuatu hal yang terakhir lah, hal tidak terlalu dipentingkan atau dipikirkan oleh stakeholder. Nah, untuk menghindari ini dapat dilakukan questionnaire untuk dapat membangkitkan atau membuat stakeholder memahami security, kepentingan bahwa security itu penting. Nah, beberapa contoh pertanyaan yang dapat dibangun untuk questionnaire tadi adalah pertama, secure against what? Jadi kita ingin membuat aman terhadap apa? Kemudian aman melawan siapa gitu? Siapa yang akan mungkin menjadi penyerangnya? Kemudian apa yang akan diamankan? Kemudian siapa atau apa yang seharusnya menyediakan security? Dan kemudian dengan cara apa security disediakan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam questionnaire. Nah, kemudian ini contoh dari kebutuhan keamanan perangkat lunak. Jadi seperti yang kita ketahui ada authentication, ada integrity, confidentiality, dan lain-lainnya. Nah, ini tipe yang pertama ini adalah authentication.
contoh salah satu requirement description-nya. Saya tidak akan baca semua. Jadi yang pertama adalah system shall have authentication measures at all the entry points, front panel or inbound network connection. Di semua entry points, front panel, halaman depan atau panel depan, kemudian network connection yang masuk ke dalam sistem itu harus memiliki autentikasi, harus diverifikasi siapa dan otentik, bahwa itu pesan dari orang yang berwenang untuk masuk atau user yang berwenang. Dan juga user yang punya otoritas. Jadi convention ini di sini adalah to avoid unauthorized access. Nah, ini ada juga prioritasnya. Prioritas 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau prioritas 1, prioritas yang paling tinggi, ini harus disediakan. Nah, yang lain-lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga authorization. Authorization berarti kan level aksesnya. Jadi dia basis login, kemudian apa hak akses yang dia miliki dalam sistem. Di sini yang pertama kita lihat the system shall support multi-level system access. Jadi sistem harus menyediakan multi-level sistem akses. Jadi ada otorisasinya, mulai dari mungkin user paling bawah, kemudian ada kepala divisi, contohnya seperti itu, kemudian ada di atasnya lagi dan di atasnya lagi, itu ada level of access-nya. Nah, kemudian security issues-nya adalah ini tidak boleh di bypass. Seseorang hanya bisa mengakses sesuai dengan level of access-nya. Nah, ini prioritas 1. Seterusnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga terkait availability, ketersediaan, bahwa sistem itu senantiasa bisa eksis dan menyediakan servisnya. Contohnya di sini adalah backup system shall store the recover data in a network system. Jadi dia harus menyediakan backup dan siap untuk di recover. Jadi ketika terjadi kegagalan atau ada intruder, maka sistemnya dapat di recover dengan cepat. Ini prioritasnya prioritas 1. Kemudian ada juga terkait integrity, bahwa datanya tidak pernah diubah tanpa otorisasi, dan konsistensi data di situ kita lihat. Kemudian ada auditing, kemudian ada non-repudiation. Ya, ini contoh security requirements terkait dengan authentication, authorization, integrity, availability, auditing, dan non-repudiation. Nah, setelah kita mengetahui requirements-nya, security requirements, maka kita bisa membuat anti-requirements-nya, jadi lawan dari requirements. Nah, ada sistematik atau pendekatan sistematik yang dapat membuat anti-requirements yang disarankan oleh Fabio Arciniegas, yang diusulkan oleh Fabio ini. Nah, fokusnya ada 3 aspek dari requirements. Pertama, input, output, dan importance, kepentingan dari input dan output tersebut atau hal-hal penting lainnya. Nah, kemudian di sini dibahas bahwa use cases dan functional specification seringkali disajikan bersama-sama seperti duets gitu. Contohnya adalah sistem seharusnya menghasilkan identifikasi yang unik dan valid untuk n hari, n days. Jadi beberapa hari, n itu adalah jumlah harinya. Into the future, given yang mulai pada saat dia ditentukan sampai n days, dengan juga token authorization yang valid dan harinya n. In the system shall produce a unique identifier valid for n days into the future given a present times, a valid authorization token, and end. Jadi ini use case dan functional specification-nya.
Nah, salah satu cara untuk membuat anti requirements dari requirements tadi, kita udah punya requirements, kemudian bikin anti requirements-nya adalah memvalidasi keterbatasan dari bagian-bagian yang ada di requirement. Nah, itu bisa menjadi anti requirements. Keterbatasan, kemudian tentunya anti requirements-nya melewati dari batasan tersebut. Atau di sini bisa menggunakan satu permainan game. Jadi ada permainan secara sistematik dapat digunakan atau dimainkan dengan what can go wrong can be played by, dengan mendefinisikan goals, atau di sini distance 0, nanti kita lihat distance 0, distance 1, distance dan seterusnya. Jadi pendekatan sistematik dengan menemukan apa yang salah, what can go wrong. Jadi menemukan apa yang salah dalam sebuah sistem perangkat lunak, dalam hal ini berdasarkan requirements-nya. Jadi lihat requirements-nya dan kemudian apa yang bisa salah di situ ditanyakan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini contoh distance-nya. Kita lihat di sini. Distance 0, distance 1, ini ada threshold, distance 2, dan distance 3. Distance 0 berarti valid response, ini requirements biasa. Distance 1 denied request, kemudian distance 2 non-unique ID return, kemudian system crash, distance 3. Nah, terkait dengan permainan tadi, combinatory game melibatkan membreaking assumption, tadi kembali lagi dengan asumsi tadi pada bagian-bagian dari requirements dengan menanyakan beberapa atau bervariasi dari pertanyaan. Nah, pertanyaan contohnya adalah what if n kecil dari 0. Jadi terkait dengan n tadi, jadi di halaman sebelumnya ada sistem yang harus memproduksi unique identifiers sepanjang n days. Kemudian bagaimana jika n-nya kecil dari 0, dan bagaimana jika n kecil dari 0 dan authorization-nya tidak valid, dan seterusnya. Jadi accommodation of failed input that results in output beyond the threshold is a major concern. Jadi kalau dia melewati threshold ini, nah ini sangat yang menjadi major concern-nya, sangat perlu diperhatikan. Nah, pendekatan ini tidak hanya menyediakan cara yang sistematik untuk membangun anti requirements dari requirements, jadi ada requirements dulu baru dibangun anti requirements. Ini secara yang sangat sistematik, dan dia juga merupakan cara yang berguna untuk mengenerate contractual basis, jadi membangun kontrak dasar untuk perilaku yang misbehavior, yang perilaku yang tidak dapat diterima. Jadi unacceptable misbehavior. Ya. Jadi ini cara membuat anti requirements berdasarkan requirements. Nah, dalam membuat anti requirements sangat penting untuk berpikir sebagai berikut, atau berpikir tentang pikirkan apa yang tidak ingin atau tidak ingin dilakukan pada software Anda, apa yang tidak ingin dilakukan software. Kemudian hal ini membutuhkan security analysis dan requirement analysis.
things atau hal-hal apa saja yang tidak ingin dilakukan gitu ya pada software Anda. Kemudian untuk anti requirements-nya menyediakan insight bagaimana malicious user atau penyerang melakukan serangan. Thrill seeker mencari celah, atau ya kompetitor dapat menyalahgunakan sistem. Jadi anti requirements menyediakan insight bagaimana malicious user atau attackers atau thrill seeker atau kompetitor dapat menyalahgunakan sistem. Nah, ini harus dipertimbangkan sepanjang life cycle dari perangkat lunak, yang mengindikasikan what happens, apa yang terjadi ketika fungsi security tidak dilibatkan. Ya. Nah, kemudian setelah membuat anti requirements, kita juga perlu membuat attack model serangan. Model serangan ini harus dapat secara eksplisit mempertimbangkan serangan-serangan yang sudah diketahui dan tipe-tipe serangan, known attacks or attack types. Idenya adalah jika diberikan satu set requirements dan satu daftar threats atau daftar ancaman, nah kemudian dilakukan cycling melalui requirements dan threats ini, terus kemudian menemukan known attacks yang cocok untuk requirements tersebut. Idenya seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat attack model, apa yang harus dilakukan? Ada dua hal. Pertama adalah memilih attack patterns yang relevan terhadap sistem. Kemudian membangun abuse cases around those attack patterns. Ditahu attack patterns-nya, kemudian bangun abuse case-nya. Kemudian libatkan semua orang yang yang dapat atau memiliki akses terhadap sistem, karena threats semua potensi threats harus dapat ditemukan. Jadi semua orang atau user yang memiliki akses kepada sistem harus dilibatkan untuk membuat attack patterns yang tadi. Nah, kemudian itu tadi kita sudah membuat anti requirements dan membuat attack patterns. Nah, dua-duanya ini, yang hasil dari keduanya ini jika digabungkan, attack model dan anti requirements, itu dapat menghasilkan abuse cases yang dapat menguraikan bagaimana sistem kita bereaksi terhadap serangan dan serangan-serangan apa saja yang mungkin terjadi. Kemudian abuse cases dan cerita-cerita kemungkinan serangan yang mungkin terjadi sangat powerful yang dapat digunakan dalam architectural risk analysis dan security testing. Ini untuk tahap berikutnya dari touch points yang ada. Ini kita sudah membahas ada touch pointnya dari software security requirements, kemudian kita masuk ke abuse cases di sini, dan seterusnya nanti kita akan lihat risk analysis dan security testing. Nah, ini beberapa contoh attack patterns. Pertama kita lihat make the client invisible. Kemudian target programs that write to the privileged OS resources, buffer overflow, make use of configuration file search paths, agreement injection, embedding scripts within scripts, kemudian relative path traversal, session ID, resource ID, dan blind trust, kemudian simple script injection, dan kemudian use cookies as attack vectors. Jadi ini kalau kalian sudah mendapatkan materi
ethical hacking dan penetration testing sebelumnya, maka ini akan lebih mudah lagi dipahami kemungkinan serangan atau vulnerabilities di sistem. Nah, ini adalah proses membuat abuse cases yang sederhana. Di bagian sini kita lihat ada bagian inputsnya terdiri atas dokumentasi yang terdiri atas requirements, use case, dan attack patterns. Requirements itu dikeluarkan oleh requirement analyst bisnis, kemudian use case dikeluarkan oleh requirement analyst juga yang technical. Requirements di sini bisnis, kalau use case technical. Kemudian untuk menghasilkan attack patterns, knowledge management system yang dibutuhkan knowledge management system. Nah, intinya di sini ada bekerja sama antara security analyst dengan requirement analyst. Nah, ini sebagai inputnya, kemudian aktivitasnya adalah mengidentifikasi threats pertama, kemudian mendokumentasikan threats, kemudian di review threats tersebut. Review threats dilakukan oleh SA dan RA, security analyst dan requirement analyst. Kemudian apakah disetujui oleh SA dan RA? Jika tidak, kembali lagi ke SA untuk direview, direvisi, balik lagi ke review threats, begitu seterusnya sampai akhirnya disetujui. Dan jika disetujui, maka security analyst akan membuat anti requirements dan juga membuat attack model. Nah, setelah itu anti requirements akan direview, attack model juga akan direview oleh SA dan RA. Jika tidak disetujui, maka direvisi. Jika attack model jika tidak setuju maka direvisi, dan akhirnya sampai jika mereka semua jadi setujui, attack modelnya disetujui, anti requirement disetujui, maka akan membuat misuse dan abuse cases. Jadi di sini baru dibuat abuse casesnya. Nah, kemudian jika sudah selesai akan direview oleh SA dan RA lagi. Jika di approve, maka SA dan RA akan menganalisis dan membuat ranking dari abuse cases. Jika tidak disetujui, maka kembali lagi ke proses review, revisi, dan review kembali. Oke, dan jika disetujui, maka dibuat ranking dan kemudian rankingnya akan direview. Nah, sudah di-review, masuk lagi proses approve atau tidak. Kemudian balik lagi, jika tidak disetujui, melakukan revisi rank, misuse, dan abuse case. Itu seterusnya sampai akhirnya disetujui. Disetujui menjadi sebuah dokumen rank, misuse, and abuse cases oleh security analyst. Kemudian di tahapan yang ini, pada saat revisi attack model maupun revisi anti requirements, itu akan menghasilkan attack model, threats, dan attack patterns. Ini hanya untuk yang attack model. Dan juga dihasilkan oleh security analyst. Nah, inilah deliverable documents pada output dari abuse cases activities. Oke, ini langkah-langkah yang harus diikuti untuk membangun abuse cases. Ya, sekian saja untuk materi abuse cases. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan silakan lanjutkan dengan materi selanjutnya nanti untuk mengerjakan tugas.